Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novana Walusna Putri dengan NIM 2510 60 447. Saya Regita Cahyani Ramadhani dengan NIM 2510 60 449. Saya Warda Zurina dengan nomor NIM 25106040051. Buku yang kami ulas kali ini berjudul Ulumul Hadis yang ditulis oleh Ahmad Sumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzan Azima, Arif Budiman, dan Rizka Susanti yang diterbitkan oleh Idea Press Yogyakarta. Buku ini merupakan referensi akademik yang cukup lengkap karena membahas ilmu hadis secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam berbagai kajian. Pada bab awal, buku ini membagi ilmu hadis menjadi dua ranah besar yang wajib untuk kita pahami, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Di sini, penulis menjelaskan secara runtut bahwa riwayah berfokus kepada pemindahan, pencatatan, dan penulisan segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW. Sedangkan dirayah, atau yang kita kenal sebagai mustalah hadis, adalah ilmu kritis yang membahas kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Apakah suatu hadis dapat diterima ataupun ditolak? Fondasi ini mengajarkan kita sebuah prinsip ilmiah mengenai kebenaran informasi agama. Tidak boleh hanya dilihat teksnya saja, tetapi wajib untuk meneliti validitas rantai transmisinya. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih mendalam mengenai komponen transmisi akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai penjelasan secara substantif, buku ini menjelaskan perbedaan terminologis antara sunnah, hadis, khobar, dan atsar. Menurut orang awam, keempatnya ini memiliki kesamaan atau dianggap sama. Namun, menurut pandangan ahli hadis, keempatnya ini memiliki titik temu dan perbedaan cakupan yang sangat jelas. Dalam buku ini, penulis membimbing pembaca untuk membedakan 3 unsur utama hadis, yaitu sanad, rantai perawi hingga ke Rasulullah, matan, isi hadis tersebut, dan yang ketiga, perawi atau periwayat yang membukukan hadis tersebut. Penulis juga memberikan 5 kategori hadis, yaitu qauli perkataan, fi'li perbuatan, takriri adalah ketetapan, hammi yaitu keinginan Rasulullah yang belum tercapai seperti puasa 9 Asyura, dan yang terakhir ahwali seperti sifat fisik dan kepribadian Rasulullah. Kelebihan lain dari buku ini adalah penyajian periodisasi sejarah Islam yang kronologis, di mana pembaca diajak untuk mengetahui sejarah-sejarah hadis, mulai dari metode hafalan yang sangat ketat di era Nabi, pembatasan periwayatan di era sahabat, era tabi'in, dan era kodifikasi hadis resmi oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, hingga era seleksi hadis oleh Imam Bukhari Muslim, sampai ke pembahasan kontemporer seperti era digitalisasi hadis. Pemetaan sejarah hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya ulama terdahulu sangat ketat dan sangat ilmiah dalam menjaga keaslian hadis selaku sumber hukum kedua umat Islam. Memasuki aspek metodologi analisis, buku ini mengupas tuntas klasifikasi hadis dari segi perawi, kualitas sanad dan matan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif.
Penulis juga membahas tentang hadis doif atau hadis palsu dalam satu bab khusus yang dilengkapi dengan motif politik atau fanatisme golongan di balik pembuatannya, serta cara mengetahui kepalsuan hadis dari keganjilan sanad maupun cacat isi teksnya. Maka dari itu, buku ini tuh cocok banget buat mahasiswa, soalnya itu praktis. Dan buku ini juga menjabarkan cabang-cabang ilmu yang fungsional seperti Jarh wa Ta'dil yang fungsinya untuk mengetahui cacat atau adilnya seorang perawi hadis, serta metode tahrij al-hadis yang menjadi panduan untuk melacak sumber asli suatu hadis dari kitab-kitab induk seperti Al-Jami dan As-Sunnah. Jadi, buku Ulumul Hadis karya Ahmad Zumarro DKK ini sangat direkomendasikan dan bernilai tinggi karena tidak hanya memberikan teori kaku, tetapi berhasil melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, selektif, dan berbasis data atau bukti. Nilai epistemologi studi hadis ini sangat relevan diaplikasikan di era modern untuk menyaring berita hoaks yang banyak tersebar di media sosial. Jadi buku ini sangat berguna banget ya guys di era modern ini.